bahasa Betawi itu adalah sebenarnya bahasa ngokonya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu memang udah dikenal sejak lama, sehingga juga dipakai dan digunakan oleh Belanda sebagai bahan mediasi kepada masyarakat lokal. Kalau dia tidak menggunakan bahasa Melayu atau disebut Melayu Betawi itu, dia tidak akan bisa beradaptasi dan melakukan penjajahan seluas-luasnya. Karena Belanda kagak bisa ngomong Melayu. Itu perkembangan awalnya. Teluk Jakarta sebagai kota pelabuhan yang memang setiap saat para pendatang urban entah dari dalam dan luar negeri selalu melintasi Teluk Jakarta yang memang lautannya tenang. Kemudian dulu namanya apa sih ini tempat? Namanya Nusa Kalapa. Nusa artinya tanah Kalapa, disebut Kalapa. Sebutnya Pelabuhan Kalapa. Dari Nusa Kalapa itu berubah menjadi pada abad ke-15 itu menjadi Sunda Kalapa. Karena apa? Karena di Kalapa ini menjadi daerah kekuasaan kerajaan Sunda. Sehingga ketika orang mau ke pelabuhan itu, mau kemana kamu? Ke Kalapa yang pelabuhan Sunda Kalapa. Sehingga bernamalah jadi Sunda Kalapa. Dengan masuknya komunitas-komunitas dari luar, entah dari Portugis, entah dari Inggris, itu juga mempengaruhi bahasa yang dibicarakan. Dia pakai bahasa apa? Ketika dia mengadakan transaksi dan sebagainya. Ini otomatis ada beberapa kosakata yang masuk ke kosa-kosa Betawi. Begitupun kosakata Sunda. Dulu belum disebut orang Betawi. Kapan sih disebut orang Betawi kan gitu? Perkembangan dari kerajaan Sunda Kalapa yang disebut Pelabuhan Sunda Kalapa berubah menjadi Jayakarta pada tahun 1527 ketika Fatahillah menguasai daerah ini, mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Jadi kemenangan yang sempurna artinya. Bicara tentang wilayah, tentu wilayahnya ada batasannya. Ya, ada batasan wilayah budaya Betawi yang menurut catatan sejarah Wangsakerta di abad ke-15 tahun 1521 itu, bahwa wilayah budaya Betawi itu terbatas dari mulai sebelah timur itu Batu Jaya atau Kerawang Barat. Itu wilayah budaya Betawi. Kemudian kalau ke sebelah baratnya itu dari mulai Teluk Naba sampai Gunung Sindur. Jadi wilayah itu sepanjang Kali Cisadane. Barat itu ke daerah Karawaci itu masuk ke wilayah Banten. Tapi kalau wilayah Betawi sampai Gunung Sindur, kemudian kalau ke sebelah selatan Cibinong, Citerep, Gunung Putih sebagian itu wilayah Betawi sampai dengan utaranya itu Pulau Seribu. Itulah sebenarnya perkembangan wilayah budaya Betawi. Orang-orang Betawi itu tinggal di perkampungan. Jadi setiap kampung ngomongnya rada beda. Misalnya sekarang kita bicara orang Tanah Abang itu lebih lekat dengan bahasa Melayu tinggi. Dari mana, siapa, kenapa. Tentunya ada riwayatnya kenapa dia seperti itu. Dimungkinkan pada abad 17 ketika itu, menurut Bang Saif Hairsi, bahwa ada Raja Ali Haji yang pernah bermukim di situ beberapa tahun. Sehingga mempengaruhi masyarakat Tanah Abang dengan bicara bahasa Melayu tinggi. Itu ya. Kemudian bagaimana dengan bahasa Melayu Kemayoran? Ketika kita bicara dengan teman-teman, ngobrol bareng, kita akan tahu di situ bagaimana cara dia berbicara. Di situ akan, oh, itu orang Tanah Abang ya, dari bahasanya. Oh, ente orang Kemayoran ya. Oh, ente orang Tanjung Priok. Dari aksen dia bicara itu kita akan tahu. Itulah pengembangan bahasa yang kemungkinan di dalam penelitian oleh para profesor dan sebagainya, muncullah satu hal pembagian bahasa Betawi yang dimunculkan dari beberapa kriteria. Orang mengenal Betawi Tengah atau Betawi Kota. Mana batasannya? Menurut Bang Ridwan Saidi, batasannya itu dari Pasar Ikan, sebelah utaranya itu, ke sebelah selatan sampai Kampung Melayu. Ke sebelah barat itu Grogol, ke sebelah timurnya itu sampai Cipinang. Itu berbahasa Melayu Kota atau Melayu Tengah atau berbahasa Betawi Tengah, dengan masing-masing mempunyai ada pakai kenapa, ada kenape. Itu sama bahasa Betawi juga, karena bahasa itu merupakan kekayaan hasanah budaya. Tapi yang terjadi itu pada kelompok kita adalah kerajaan artinya kelompok. Setiap kelompok-kelompok ini ada kepala kampungnya. Mencium tangannya dicium, di situ ada doa orang tua. Ketika kita mencium tangannya, kita ada doa, hati-hati di jalan, atau dikasih juga duit buat jajan. Karena itu wujudnya dari hati. Ini salah satu pergeseran yang tidak kita sadari mulai bergeser. Dia cium tangan, taruh di pipi sama di jidat. Tapi kalau orang-orang Melayu di Riau atau di Medan itu masih menggunakan cium tangan, tapi dinaikkan ke atas, ditinggikan. Artinya begitu dicium dia meninggikan, menghormati orang tua.
Tapi dilihat sama orang disangkanya cuma di sini doang, jadi ditaruh di idat doang, itu yang salah. Kalau bahasa Betawi Melayu Betawi Tengah, kalau Tanah Abang penekanannya tuh lebih kepada seperti Malaysia. Mau kemana? Siapa? Dari mana? Nah, itu contoh-contoh. Dia penekanan pada kalimat akhir itu E-nya itu dengan tekanan di bawah gitu ya. Mana? Siapa? Dari mana? Mau ke sana? Itu ya bahasanya. Itu salah satu contoh bahasa Melayu yang mungkin masih ada beberapa orang tua yang masih pakai di sini. Tapi kalau kita masuk lagi ke daerah Matraman, Kemayoran mana? E-nya itu kagak lagi kemana? Kemana? Dari mana? Sama siapa? Oh, ke sono. Nah, itu ya. Itu salah satu. Jadi yang ini bahasa yang Melayu tinggi, ya ini disebut Melayu rendah lah ya, bahasa Melayu rendah. Tapi beda lagi dengan bahasa yang tadi Abang bilang di daerah pinggir. Ngapa emangnya? Jadi pakai hak di belakang ini. Ada lagi bahasa yang depannya itu, yang belakangnya itu misalnya kemana, siapa, itu daerah-daerah mulai Seliki sono. Itu belakangnya dipandek. Kagak, kagak kan? Kagak. Nah itu ya. Ada yang enggak, ada yang kagak, ada yang kagak. Nah itu pun ada perbedaan-perbedaan bahasa yang kalau kita ngomong kok pakai pandekan begitu. Ya itu yang dia membentuk itu adalah kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok kampung itu yang membuat satu perbedaan di dalam mengatakan sesuatu, mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Perkembangannya itu memang agak tersendat. Dia bilang dia alami kepunahan, ya enggak juga. Masih ada orang-orang yang melakukan dengan berbahasa itu. Ya, utamanya perkembangannya dari Betawi Tengah. Ya. Kemudian kalau di Betawi Pinggir itu masih menggunakan bahasa maknya, kalau tadi situ bilang bahasa mak ya. Karena kalau di sana manggilnya mak, kalau di tengah manggilnya ibu gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh karena apa? Karena tempat tinggal mereka itu sekarang tidak lagi berkerumpul. Mereka meninggalkan tempat asal muasalnya, kemudian menempatkan tempat yang baru, kemudian berbahasa yang memang mengikuti aliran bahasa yang ada di tempat itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa kalau kita mendengar orang bicara di Betawi ini, banyak orang menggunakan tidak lagi dengan bahasa Betawi. Itulah salah satunya kita harus menggunakan, harus mendirikan yang namanya balai bahasa. Yang sekarang di balai bahasa di Betawi belum ada. Yang dimungkinkan kita akan buat balai bahasa dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan meneliti tentang bahasa Betawi secara dini.